Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan modul 6, yaitu perencanaan kebutuhan material. Yuk lanjut. Udah belum? Pengertian MRP. MRP adalah metode perencanaan dan pengendalian pesanan dan inventory untuk item-item yang tergantung independen pada item-item yang ada di tingkat level lebih tinggi. Jumlah item yang hendak diproduksi pada tingkat yang lebih tinggi menentukan jumlah item diperlukan pada tingkat di bawahnya. MRP merupakan suatu konsep dalam manajemen produksi, membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Yuk lanjut. MRP menurut para ahli, perencanaan kebutuhan material adalah konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan produk dan dalam proses produksi sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan. MRP menurut Hazel dan Render, MRP adalah permintaan terkait yang menggunakan daftar kebutuhan bahan persediaan penerimaan yang diperkirakan dan jadwal produksi induk yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan. Short header MRP adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan dalam kapasitas. Lanjut. Tujuan MRP. Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan, pesan ulang, atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian dan produksi. Manfaat MRP menggunakan risiko keterlambatan produksi dan pengiriman MRP. 2. Mengidentifikasikan banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan komponen yang realistis. Dengan MRP, produksi diharapkan dapat memenuhi sesuatu dengan merencanakan sehingga komitmen pengiriman barang dilakukan secara realistis. 2. Mengingatkan efisien. MRP juga mendorong peningkatan efisien karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik. Lanjut. Material rekrutmen planning. Material rekrutmen planning bertanggung jawab untuk mengatur aliran material di luar batas workstation dan membantu individu memvisualisasikan dan memahami bagaimana sebuah rantai pasok harus melihat dan mengukur daya saing. Jadwal produksi induk MPS adalah rencana produksi, kepegawaian, inventaris, dan lain-lain. MPS bisa
MPS bisa terkait dengan rencana pembuatan tempat, menunjukkan kapan dan berapa banyak dari masing-masing produksi akan dituntut. 2. Rencana ini signifikan kuantitatif proses sebagai bagian dan sumber daya lain untuk mengoptimalkan produksi, untuk mengidentifikasikan kemacetan, dan untuk mengantisipasi kebutuhan dan barang-barang selesai. 3. MPS menerjemahkan rencana bisnis termasuk perkiraan permintaan menjadi rencana produksi menggunakan perintah direncanakan dalam multi-level opsional penjadwalan komponen lingkungan. Produk struktur file. Struktur produk adalah dekomposisi hektaktis suatu produk, biasanya dikenal sebagai bill of material, menjadi lebih responsif terhadap selera konsumen yang untuk dan produktif derivatif tumbuh untuk memenuhi konfigurasi unit. BOM manajemen dapat menjadi tidak dapat diatur. Produk struktural file. Master produk program MRP program. BOM. Bill of material. Lead times. Item master file. Inventory data. Passing data. Yuk lanjut. Item master file. Sebuah lead time adalah jangka waktu antara inisiasi dari setiap proses produksi dan selesainya proses itu. Sebagai contoh, lead time untuk memesan sebuah mobil baru dari pabrik kan dapat di mana saja dari 2 minggu sampai 6 bulan. Dalam bidang industri, pengurangan lead time adalah bagian penting dari lean manufacturing. Lanjut. Slide lanjut. No. Proses dalam MRP, bill of material, netting out inventory, load sizing, time, passing, recruitment. Bill of material atau BOM adalah daftar bahan baku, sub, majelis menengah, subkomponen, komponen bagian, dan kuantitas masing-masing diperlukan untuk memproduksi sebuah item akhir, produk akhir. Netting out inventory, kebutuhan bersih, proses perhitungan kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan. Kesimpulan MRP, perencanaan kebutuhan material adalah cara yang lebih disukai untuk menjadwalkan produksi dan persediaan ketika permintaan yang bersifat terikat. Agar MRP dapat bekerja, maka manajemen harus memiliki jadwal induk kebutuhan yang tepat untuk semua komponen, catat persediaan dan pembelian yang akurat, dan juga lead time yang akurat. Perencanaan sumber daya distribusi atau DRP merupakan teknik pengisian persediaan secara berkala bagi rantai pasokan yang berdasarkan pada prosedur dan logika MRP. Pengertian load sizing, pengertian load sizing, proses atau teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran load, ukuran kuantitas atau jumlah produksi. Load for load, sebuah teknik penentuan ukuran load yang menghasilkan apa diperlukan untuk memenuhi rencana secara cepat. Teknik-teknik load sizing, load for load, kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ, penyeimbangan sebagai periode atau PPB, algoritma Wagner-Wittin.
Contoh soal load for load. Ingin menghitung biaya pemesan dan penggudangan persediaannya dengan kriteria load for load selama 10 minggu. Biaya setup adalah 1.563.475.000. Biaya penyimpanan adalah 15.634 per periode. Nah, ini untuk kebutuhan kotor, ada penerimaan dan yang dijadwalkan, persediaan di tangan yang diproyeksikan, kebutuhan bersihnya, penerimaan pesanan terencana, pelepasan pesanan terencana dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari sampai 10 minggu. Lanjut. Kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Teknik statik yang menggunakan rata-rata seperti permintaan rata-rata untuk 1 tahun. Sedangkan prosedur MNP mengasumsikan permintaan terikat diketahui yang digambarkan dalam sebuah jadwal produksi induk. Contoh EOQ. Ada kebutuhan kotor, penerimaan yang dijadwalkan, kosong. Persediaan di tangan yang diproyeksikan, kebutuhan bersihnya, penerimaan pesanan terencana, pelepasan pesanan terencana dari 1 sampai 10. Udah, lanjut. No, membaca. Hasil perhitungan. Oke, model Disambung adalah dengan hasil perhitungan. Oke, model adalah Q sama dengan akar 2Fs per TCC, di mana S sama dengan pemakaian tahun 1404, F sama dengan biaya tetap yaitu 1.563.475 rupiah. TCC sama dengan biaya penyimpanan penggudangan per tahun per unit sama dengan 15.634 dikali 52 minggu sama dengan 812.955.000. Q sama dengan 73 unit, setupnya 1.404 per 73 sama dengan 19 per tahun. Biaya setup yaitu 19 kali 1.563.475.000 sama dengan 29.702.225.000. Biaya penyimpanan sama dengan 15.634 dikali 52 minggu sama dengan 29.673 sekian. Biaya setup ditambah biaya penyimpanan sama dengan 29.702 sekian ditambah 29.673 sekian sama dengan 59.382.000 sekian. Solusi OKI menghasilkan biaya 10 minggu adalah 11.000 berapa sih? 11.473 sekian dikali 10 minggu per 52 minggu sama dengan 11.413 sekian. Algoritma Wagner-Whitman, sebuah teknik perhitungan ukuran lot yang mengasumsikan sebuah horizon waktu terbatas di luar keadaan di mana tidak ada kebutuhan bersih tambah untuk sampai pada sebuah strategi pemasaran. Pricing recruitment, perencanaan kebutuhan material atau MRP dan supply chain planning, merencanakan tanggal pemerintah yang tepat
Meskipun beberapa laporan dan penyelidikan menunjukkan persyaratan yang ditetapkan per minggu atau per bulan. Metode penjadwalan material. Metode penjadwalan material mengendalikan bagaimana proses perancangan yang tepat, menghitung tanggal permintaan, tanggal mulai operasi, menghasilkan permintaan, atau tanggal permulaan untuk menghasilkan urutan permintaan. Lead time percent digunakan ketika Anda memilih metode penjadwalan material operasi tunggal mulai ketika menunjukkan proses perencanaan. Yang kedua, untuk proses tertentu, waktu lead percent adalah persen dari total waktu awal operasi pertama di routing ke awal dari operasi saat ini. MRP matrix, periode per minggu, itu ada gross requirement, schedule report, project on hand, net requirement, plan order recruitment, plan order receipt, plan order release. Pengertian dari tabel di atas, gross recruitment atau GR atau kebutuhan kotor adalah permintaan atau kebutuhan pada setiap periode. Schedule recruit atau penerimaan terjadwal atau dikenal juga sebagai on order, open order, dan schedule order adalah order yang sudah dirilis pada horizon perencanaan sebelumnya dan segera akan diterima. Project on hand atau POH, persediaan pada akhir periode adalah jumlah barang yang tersedia dan bisa digunakan untuk memenuhi GR pada periode berikutnya. Net recruitment atau kebutuhan bersih adalah perbedaan antara GR untuk periode yang bersangkutan dengan hasil perjumlahan persediaan, pengamanan, safety stock, SS, dan SR pada periode yang bersangkutan dan POH pada periode sebelumnya. Plan of recap adalah rencana penerimaan pada suatu periode tertentu. Plan order release adalah rencana saat rilis order agar rencana penerimaan dapat dirilis. So, dikasih 1 dengan biaya setup 2.344.000 sekian dan biaya penyimpanan per minggu 23.400 sekian. Cesar logo komputer INC menguji biaya yang memiliki dengan urutan lot berdasarkan kepada kriteria AOKI dengan menggunakan kebutuhan yang sama seperti contoh 1. Kebutuhan bersih dan ukuran lot sebagai berikut. Ini contoh dari sebagai ukuran lot. Kebutuhan kotor, penerimaan yang dijadwalkan, persediaan yang di tangan yang diproyeksi, kebutuhan bersih, penerimaan pesanan terencana, pelepasan pesanan terencana. Perhitungan AOKI. Kebutuhan kotor rata-rata per minggu 40,5. Net time 1 minggu. Pemakaian selama 10 minggu sama dengan kebutuhan kotor sejumlah 405 unit. Oleh karena itu, pemakaian minggu sama dengan 4,5 dan 52 minggu. Pemakaian tahunan sama dengan 2.106 unit. AOKI model adalah Q sama dengan akar 2Fs per TCC, di mana S pemakaian tahunan, yang F biaya tetap, TCC biaya penyimpanan, penggudangan per tahun per unit. Setup 2.106 per 90 sama dengan 23,4 per tahun. Biaya setup 23,4 dikali 2.344.000 sekian sama dengan 54.954 sekian. Biaya penyimpanan 90 per 2 dikali 23.400 sekian dikali
52 minggu sama dengan hasilnya 54.954 sekian. Biaya setup plus biaya penyimpanan sama dengan 54.954 sekian ditambah 5.954 sekian sama hasilnya 190.880 sekian. Solusi Oki menghasilkan biaya 10 minggu adalah 54.954 sekian, yaitu 100.988 sekian dikali 10 minggu per minggu. Udah ya? Udah. Sekian dari Udah. kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.